Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah kita merasa ada peperangan di dalam hati kita? Saat keinginan duniawi memanggil, tapi suara iman berbisik untuk menahan diri. Saat nafsu menuntut kepuasan, tapi hati masih ragu, takut melangkah ke arah yang salah. Inilah pertarungan yang tidak bisa kita hindari. Pertarungan antara nafsu dan ketaatan. Sebuah peperangan batin yang dialami setiap manusia, tanpa terkecuali. Bahkan para sufi yang begitu dekat dengan Allah, pernah menghadapi godaan dunia. Mereka jatuh, mereka tergoda, tapi mereka bangkit, dan istiqomah dalam ketaatan. Lalu, bagaimana dengan kita? Bisakah kita tetap kuat dalam hijrah kita? Ataukah kita akan kembali tenggelam dalam kegelapan yang dulu pernah kita tinggalkan? Hari ini, kita akan belajar dari mereka. Para sufi yang berjuang melawan nafsunya, menolak godaan dunia, dan memilih tetap istiqamah di jalan Allah. Semoga kisah dan pelajaran ini menjadi cermin bagi diri kita sendiri. Sebelum kita mulai, luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol subscribe agar kita terus belajar dan memperkuat iman bersama. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan bagikan agar semakin banyak yang tercerahkan. Baiklah, mari kita mulai. Mengenali nafsu sebagai musuh terbesar. Pernahkah kita merasa bahwa hati kita bergejolak? Seolah ada dua suara yang berbisik dalam batin kita. Satu mengajak pada kebaikan, satu lagi membujuk kita ke arah yang salah. Nafsu bukan sekadar keinginan sesaat. Nafsu adalah musuh yang tinggal di dalam diri kita, yang tidak pernah tidur, tidak pernah lelah, dan selalu mencari celah untuk menguasai hati kita. Imam Al-Ghazali pernah berkata, setiap manusia memiliki Fir'aun dalam dirinya, dan tugas kita adalah menenggelamkannya, seperti Musa menenggelamkan Fir'aun di lautan. Apa maksudnya? Kita semua memiliki sisi yang arogan, yang ingin diakui, yang ingin dipuja. Kita memiliki sisi yang selalu haus akan dunia, yang selalu mencari alasan untuk menunda taubat. Dan nafsu itu licik. Ia tidak selalu datang dalam bentuk dosa yang jelas. Kadang, ia datang dalam bentuk yang samar, seperti merasa lebih baik dari orang lain karena kita sudah hijrah, atau merasa cukup hanya dengan sedikit ibadah, lalu menganggap diri sudah suci. Lalu bagaimana cara mengenali nafsu dalam diri kita? Cobalah bertanya pada hati sendiri, apakah aku melakukan ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau karena ingin dilihat orang? Apakah aku beribadah karena cinta, atau hanya karena takut? Apakah aku sudah cukup berjuang, atau sebenarnya aku masih diperbudak oleh keinginanku sendiri? Para sufi memahami bahwa pertarungan terbesar dalam hidup bukanlah melawan orang lain, tetapi melawan diri sendiri. Sebab, siapa yang menang melawan nafsunya, maka ia telah menang atas dunia dan seisinya. Menundukkan nafsu dengan mujahadah, perjuangan hati. Kita sering berpikir bahwa hijrah adalah garis akhir, bahwa setelah kita memilih jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, segalanya akan menjadi lebih mudah. Tapi kenyataannya, justru setelah kita berusaha untuk taat, godaan semakin besar. Dunia semakin menawarkan keindahannya, nafsu semakin bersuara, dan langkah kita menjadi semakin berat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah diuji dengan penglihatan emas yang tiba-tiba muncul di hadapannya saat ia bermunajat. Iblis membisikkan, "Ambillah, ini adalah anugerah dari Allah." Tetapi beliau berkata, "Pergilah wahai musuh Allah, aku tidak butuh selain ridhanya." Disinilah mujahadah, perjuangan melawan diri sendiri diperlukan. Karena tanpa perjuangan, ketaatan akan pudar. Tanpa mujahadah, nafsu akan kembali mengambil alih hati kita. Ada seorang pemuda yang pernah bertanya kepada seorang sufi, "Kenapa setiap kali aku ingin menjadi lebih baik, aku justru merasa semakin lemah?"
Lalu Sufi itu menjawab, "Karena engkau sedang berperang, dan seorang prajurit yang berada di medan perang tidak akan pernah merasa nyaman. Maka jangan berharap bahwa jalan menuju Allah akan mudah. Setiap hari adalah pertempuran. Ketika keinginan untuk bermaksiat datang, saat itulah kita harus berperang. Ketika rasa malas beribadah muncul, saat itulah kita harus berjuang. Ketika hati mulai condong pada dunia, saat itulah kita harus mengingat bahwa dunia hanyalah persinggahan." Para Sufi telah mengorbankan segalanya demi istiqamah. Mereka rela meninggalkan kenyamanan, menolak kemewahan, bahkan mengorbankan hawa nafsu mereka sendiri demi Allah. Maka, mari kita tanyakan pada diri sendiri, apakah aku sudah benar-benar berjuang melawan nafsuku, atau aku masih membiarkannya menguasai hatiku? Menguatkan iman dengan zikir dan muraqabah. Sudah berapa kali kita berjanji akan berubah, lalu jatuh lagi ke dalam dosa yang sama? Sudah berapa kali kita menangis dalam sujud, lalu keesokan harinya kembali lalai? Hati manusia itu rapuh. Hari ini ia bersinar dalam cahaya iman, esok bisa saja ia gelap kembali karena godaan dunia. Maka para Sufi memahami satu hal yang sangat penting. Hati harus terus diikat dengan Allah. Syekh Abu Yazid Al-Bustami pernah berkata, seorang hamba tidak akan bisa menang melawan nafsunya kecuali dengan zikir yang terus-menerus. Zikir bukan hanya sekadar melafalkan kalimat-kalimat suci, tetapi membiarkan hati terus terhubung dengan Allah dalam setiap detik kehidupan. Coba kita renungkan, saat hati kita kosong dari zikir, apa yang mengisinya? Saat lisan kita tidak menyebut nama Allah, apa yang kita bicarakan? Saat pikiran kita tidak memikirkan akhirat, apa yang menguasai benak kita? Dunia ini penuh dengan kebisingan. Jika hati kita tidak dipenuhi dengan muraqabah, kesadaran bahwa Allah selalu melihat kita, maka suara-suara dunia akan mengambil alih. Seorang Sufi pernah menangis di tengah malam dan berdoa, "Ya Allah, aku takut hatiku berpaling darimu tanpa kusadari." Dan inilah yang seharusnya kita takuti. Bukan hanya takut akan dosa besar, tetapi takut saat hati mulai kehilangan rasa cinta kepada Allah. Takut saat salat menjadi sekadar rutinitas. Takut saat doa tidak lagi dilakukan dengan hati yang bergetar. Takut saat dunia mulai terasa lebih menarik daripada kehidupan akhirat. Para Sufi menjaga hati mereka dengan zikir. Mereka tidak membiarkan satu hari pun berlalu tanpa menyebut nama Allah. Dan inilah pertanyaannya. Jika kita tidak bisa menjaga hati kita dengan zikir, lalu dengan apa kita akan menjaganya? Mengendalikan hawa nafsu dengan kesabaran dan kesadaran. Berapa kali kita merasa bahwa dosa lebih mudah dilakukan dibanding ketaatan? Berapa kali kita tergoda, lalu berkata, "Nanti aku bertaubat." Hawa nafsu selalu mencari jalan untuk menguasai kita. Kadang ia datang melalui kemewahan dunia, kadang melalui godaan syahwat, dan kadang melalui rasa lelah dalam ketaatan. Tapi para Sufi tahu satu hal, setiap bisikan nafsu adalah ujian, dan setiap ujian harus dihadapi dengan kesabaran. Seorang ulama Sufi pernah ditanya, "Apa yang membuatmu bisa tetap istiqamah dalam ketaatan?" Ia menjawab, "Aku menganggap hawa nafsuku sebagai anak kecil yang terus menangis minta sesuatu. Aku tidak menuruti tangisannya, sampai akhirnya ia lelah dan berhenti." Begitulah cara kita seharusnya menghadapi nafsu. Ketika ia menangis meminta sesuatu, bersabarlah. Ketika ia membujuk dengan berbagai alasan, lawanlah. Karena jika kita menuruti hawa nafsu sekali saja, maka ia akan semakin kuat. Bayangkan seorang petani yang menanam benih. Jika ia sabar merawatnya, benih itu akan tumbuh menjadi pohon yang kuat. Tapi jika ia malas, lalai, atau menyerah karena prosesnya panjang, maka ia tidak akan pernah menikmati hasilnya. Begitu pula dengan jiwa kita. Untuk menumbuhkan ketakwaan, kita harus sabar dalam prosesnya. Kadang kita gagal, kadang kita terjatuh. Tapi selama kita terus berjuang,
Allah tidak akan membiarkan kita sendirian. Seorang sufi berkata, "Aku lebih memilih bersabar melawan nafsuku daripada harus bersabar menghadapi azab Allah nanti." Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita lebih memilih kesabaran di dunia atau penyesalan di akhirat? Meninggalkan dunia, tetapi bukan meninggalkan tanggung jawab. Dunia ini indah. Dunia menawarkan kenikmatan, tetapi dunia juga penuh dengan jebakan. Seorang sufi pernah berkata, "Aku melihat dunia seperti bayangan. Jika aku mengejarnya, ia lari dariku. Tapi jika aku berpaling darinya, ia justru mengejarku." Berapa banyak orang yang mengejar dunia, tetapi akhirnya hanya mendapatkan kehampaan. Berapa banyak orang yang hidup dalam kemewahan, tetapi jiwanya tetap merasa kosong. Bukan berarti kita harus meninggalkan dunia sepenuhnya. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja, tidak boleh mencari nafkah, atau tidak boleh menikmatinya. Tetapi jangan biarkan dunia menguasai hati kita. Lihatlah para sufi, mereka hidup sederhana, meskipun memiliki kesempatan untuk menikmati dunia. Mereka tidak anti terhadap harta, tetapi mereka menjaga agar harta tidak menguasai hati mereka. Syekh Ibrahim bin Adham adalah seorang raja yang meninggalkan tahtanya demi mencari Allah. Ketika ditanya, "Mengapa engkau meninggalkan kerajaanmu?" Ia menjawab, "Aku sadar, aku memiliki segalanya, tetapi hatiku tidak memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk apa semua ini? Lalu bagaimana dengan kita? Apakah hati kita sudah dipenuhi dengan Allah, atau masih dipenuhi dengan cinta dunia?" Allah tidak melarang kita menikmati dunia, tetapi Allah mengingatkan, "Dan janganlah kamu terpedaya oleh kehidupan dunia, karena sesungguhnya dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau." Maka, nikmatilah dunia secukupnya. Jadikan dunia sebagai kendaraan menuju Allah, bukan sebagai tujuan akhir. Menghindari kegelapan setelah hijrah dengan istiqamah. Ada satu ketakutan terbesar bagi seorang yang sudah hijrah, takut kembali ke masa lalu. Berapa banyak orang yang sudah merasakan manisnya iman, tetapi akhirnya kembali terjerumus ke dalam maksiat. Berapa banyak orang yang sudah berjanji akan berubah, tetapi akhirnya meninggalkan niatnya karena godaan dunia. Ketahuilah, setan tidak akan membiarkan kita tetap dalam kebaikan dengan mudah. Semakin kita ingin dekat dengan Allah, semakin besar ujian yang akan datang. Seorang sufi pernah berkata, "Jika kau ingin melihat siapa musuhmu yang sebenarnya, cobalah untuk taat. Maka, kau akan melihat betapa nafsu dan setan akan menghalangimu." Lalu bagaimana caranya agar kita tetap istiqomah setelah hijrah? Jangan tinggalkan teman-teman yang syaleh. Jika kita ingin tetap dalam kebaikan, kita harus dikelilingi oleh orang-orang yang mengingatkan kita kepada Allah. Jika kita terus bergaul dengan mereka yang mencintai dunia, hati kita perlahan-lahan akan terbawa kembali ke kegelapan. Jangan tinggalkan zikir dan ibadah syalat, tilawah, zikir. Semua ini bukan sekadar rutinitas, tetapi benteng yang melindungi hati kita. Jika kita mulai meninggalkan ibadah sedikit demi sedikit, maka perlahan-lahan kita akan kembali kepada maksiat. Jangan merasa sudah cukup dalam kebaikan. Saat kita merasa sudah cukup baik, saat kita merasa lebih baik dari orang lain, saat itulah kita mulai jatuh. Karena kesombongan adalah awal dari kehancuran. Seorang sufi pernah menangis dan berkata, "Aku tidak takut pada dosa yang pernah kulakukan. Aku takut pada dosa yang akan kulakukan jika aku tidak dijaga oleh Allah." Maka jangan pernah merasa aman. Berdoalah agar Allah menjaga hati kita. Karena hanya dengan rahmat-Nya, kita bisa tetap dalam kebaikan. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri, Islam." Maka jangan sampai kita tergelincir kembali ke dalam kegelapan setelah Allah memberi kita cahaya. Jangan biarkan dunia mencuri iman kita.
Jangan biarkan nafsu menyeret kita kembali ke dalam kelalaian. Jika kita ingin tetap istiqomah, kita harus berjuang setiap hari. Karena hijrah bukanlah tujuan akhir, tetapi awal dari perjalanan panjang menuju Allah. Mengubah rasa takut menjadi cinta kepada Allah. Kita sering merasa takut tidak diterima hijrahnya, takut kembali ke maksiat, takut tidak mampu bertahan dalam ketaatan. Namun, ketakutan itu tidak akan membawa kita kepada Allah jika tidak diiringi dengan cinta. Para sufi memahami bahwa takut kepada Allah bukan berarti menjauh darinya, tetapi justru semakin mendekat. Imam Al-Junaid pernah berkata, "Barang siapa menyembah Allah karena takut neraka, maka ia seperti budak yang bekerja hanya karena paksaan. Tetapi barang siapa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala karena cinta, maka ia seperti seorang kekasih yang setia kepada yang dicintainya." Mari bertanya pada diri sendiri, kenapa kita salat? Kenapa kita menutup aurat? Kenapa kita berusaha menjauhi maksiat? Jika jawabannya hanya karena takut dosa, maka hati kita masih dalam kegelisahan. Tetapi jika jawabannya adalah karena aku mencintai Allah, maka hati kita akan tenang dalam ketaatan. Cinta kepada Allah membuat segalanya terasa ringan. Mereka yang jatuh cinta akan melakukan apapun demi yang dicintainya. Begitu juga dengan cinta kita kepada Allah. Jangan jadikan agama sebagai beban. Jadikan sebagai ekspresi cinta. Karena orang yang mencintai Allah akan tetap taat, bahkan ketika tak ada yang melihatnya. Menghadapi bisikan setan dengan keikhlasan yang sejati. Kita sering berpikir bahwa perjuangan terbesar dalam hidup adalah melawan dunia luar. Tetapi sejatinya, perjuangan terbesar adalah melawan suara dalam hati kita sendiri. Setan tidak akan datang dalam bentuk monster yang menakutkan. Setan datang dalam bentuk kebiasaan buruk, dalam bisikan lembut, dalam keinginan kecil yang perlahan-lahan menjauhkan kita dari Allah. Para sufi selalu menjaga hati mereka agar tidak terperdaya oleh tipu daya setan. Mereka memahami bahwa setan tidak bisa menyentuh hati yang ikhlas. Seorang murid bertanya kepada gurunya, "Bagaimana agar aku terhindar dari godaan setan?" Gurunya menjawab, "Jadilah seperti air yang jernih. Setan adalah debu, dan debu tidak akan bisa melekat pada air yang bersih." Maka, ikhlaskan hati kita. Lakukan segala sesuatu bukan karena manusia, bukan karena ingin dipuji, tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hati kita bersih, setan tidak akan memiliki celah untuk masuk. Dan ketika setan datang dengan segala rayuannya, ingatlah janji Allah. "Sesungguhnya hamba-hambaku yang ikhlas, engkau, setan, tidak akan bisa berkuasa atas mereka." Maka keikhlasan adalah perisai yang akan melindungi kita dari godaan setan. Melawan kesombongan dengan rasa kehambaan yang hakiki. Berapa banyak orang yang awalnya ikhlas dalam ketaatan, tetapi akhirnya jatuh dalam kesombongan. Berapa banyak orang yang merasa lebih baik dari orang lain hanya karena ia sudah hijrah lebih dulu. Hati-hati, kesombongan adalah penyakit yang sangat halus. Banyak orang meninggalkan maksiat, tetapi mereka lupa meninggalkan sifat sombong. Iblis tidak diusir dari surga karena tidak beribadah. Iblis diusir karena kesombongannya. Para sufi sangat takut akan kesombongan. Mereka lebih memilih untuk merasa diri sebagai pendosa daripada merasa lebih suci dari orang lain. Imam Al-Ghazali pernah berkata, "Jika kau melihat seseorang dalam maksiat, jangan merasa lebih baik darinya. Bisa jadi ia akan bertaubat dan Allah mengampuninya. Sedangkan engkau tetap dalam kebodohanmu dan Allah menghinakanmu." Maka mari renungkan, apakah kita masih merasa lebih baik dari orang lain hanya karena kita sudah salat, sudah berhijrah, sudah belajar agama? Jika ya, maka kita harus berhati-hati, karena itu adalah perangkap setan yang lebih berbahaya dari maksiat itu sendiri.
Hamba yang sejati adalah yang selalu merasa dirinya kecil di hadapan Allah. Semakin ia mengenal Allah, semakin ia merasa dirinya penuh kekurangan. Maka, jangan biarkan kesombongan merusak amal kita. Karena, tidak ada yang lebih hina dari kesombongan seorang hamba di hadapan Tuhannya. Menjaga hati agar tidak kembali ke kegelapan. Hijrah itu mudah, tetapi istiqomah itu sulit. Banyak orang merasa semangat di awal hijrah, tetapi perlahan-lahan melemah. Banyak orang yang sudah merasakan cahaya iman, tetapi akhirnya kembali ke kegelapan. Lalu, bagaimana agar kita tetap teguh di jalan ini? Para sufi selalu mengingatkan satu hal. Jangan pernah merasa aman. Seorang ulama besar pernah menangis dan berkata, "Aku tidak menangis karena dosa yang telah kulakukan, tetapi aku menangis karena aku tidak tahu apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih akan menjagaku dari dosa di masa depan." Hati itu mudah berbolak-balik. Hari ini kita bisa menangis karena dosa, tetapi besok bisa jadi kita kembali melakukannya. Maka, kita harus menjaga hati dengan 3 hal. Selalu berdoa kepada Allah agar diteguhkan dalam iman. Bahkan Rasulullah pun selalu berdoa, "Wahai Allah, yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu." Jika Rasulullah saja berdoa seperti ini, bagaimana dengan kita? Jangan jauh dari majelis ilmu dan orang-orang saleh. Jika kita ingin tetap dalam kebaikan, kita harus selalu berada di lingkungan yang baik. Hati yang dikelilingi oleh orang-orang saleh akan lebih kuat dalam menghadapi godaan dunia. Jangan merasa sudah cukup dalam beribadah. Jangan merasa sudah banyak beramal. Jangan merasa sudah lebih baik dari orang lain. Karena yang diterima bukan banyaknya amal, tetapi keikhlasan dan ketakwaan kita. Allah berfirman, "Dan sembahlah Tuhanmu hingga datang kepadamu kepastian, kematian." Jangan biarkan hijrah kita hanya menjadi fase sementara. Jangan biarkan hati kita kembali ke kegelapan setelah merasakan cahaya. Karena akhir dari perjalanan ini bukan di dunia. Akhir dari perjalanan ini adalah ketika kita bertemu dengan Allah. Maka tetaplah berjuang. Tetaplah bertahan. Dan jangan pernah menyerah dalam perjalanan menujunya. Saudaraku, pertarungan batin ini tidak akan pernah berakhir. Nafsu akan terus membisikkan rayuan. Dunia akan terus menawarkan kenikmatan. Dan setan tidak akan berhenti menyesatkan. Tapi ingatlah, setiap kali kita melawan nafsu, setiap kali kita menahan godaan dunia, kita sedang memenangkan pertempuran terbesar dalam hidup kita. Allah tidak melihat seberapa sering kita jatuh, tapi seberapa sering kita bangkit dan kembali kepadanya. Jangan pernah menyerah dalam hijrahmu. Jangan biarkan satu kesalahan membuatmu berpikir bahwa kau sudah hancur. Allah Maha Pengampun dan pintu taubat selalu terbuka. Mungkin saat ini kita sedang berjuang, sedang goyah, atau bahkan hampir menyerah. Tapi satu langkah kecil menuju Allah lebih baik daripada 1000 langkah menjauh darinya. Tetaplah bertahan, karena cahayanya selalu menanti di ujung perjalanan. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan lupa tinggalkan komentar, bagikan dengan saudara-saudara kita, dan dukung terus channel ini dengan subscribe. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk tetap istiqamah di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.